Kenapa? Ada yang mau kau omongin nih, penting. Apaan sih? Gini sayang, besok kan kita wisuda dan kita udah jadi sarjana. Terus kita kan pacarannya udah lama. Gimana kalau kita ngeresmiin hubungan kita? Maksud kamu? Kamu kan tahu kalau aku serius pacaran sama kamu. Dan aku juga sayang sama kamu. Maksudnya kita nikah? Enggak. Aku belum mau nikah sama kamu. Karena sekarang aku belum punya kerjaan. Gimana kalau kita tunangan dulu? Tunangan ya? Ya udah, besok abis kita wisuda kita minta restu sama orang tua aku ya. Ya. Ya, dan. Pak, sekarang Emma udah lulus, Emma udah jadi sarjana. Alhamdulillah. Bapak bangga. Iya Pak, sekalian nih, kalau boleh, saya mau bicara sesuatu sama Bapak. Bicara saja, Nek. Gini Pak, saya mau tunangan sama anak Bapak. Soalnya saya serius dan sayang sama Emma, Pak. Terserah Emma. Makasih Pak. Tapi jangan lupa kamu bicara sama ibu. Iya Pak. Bu, kami ingin minta restu ibu. Kami berdua mau izin tunangan, Bu. Tunangan? Ngapain pakai tunangan segala? Kalau mau nikah langsung aja nikah. Tunangan segala cuma bikin boros. Tapi Bowie belum punya pekerjaan tetap, Bu. Saya akan mendapatkannya dalam waktu dekat, Bu. Setelah itu, saya baru menikah. Lagu lama. Pokoknya prinsip saya itu nggak mau repot 2 kali. Kalau mau nikah, nikah aja. Kalau enggak, ya nggak usah. Baiklah, Bu. Kami akan menikah. Walaupun saya belum jadi karyawan tetap. Tapi sekarang, saya punya kerjaan kecil-kecilan, Bu. Nanti saya pikirin. Tapi ada syaratnya ya. Syarat? Syarat apa, Bu? Nanti ibu kasih tahu sama kamu ya. Untuk pesta pernikahan kamu, ibu ingin membuat pesta yang meriah dan mewah di hotel berbintang. Karena ibu akan mengundang relasi-relasi ibu yang penting. Tapi tetangga-tetangga kita di sini diundang juga kan, Bu? Ya enggak lah, Emma. Ngapain kita ngundang mereka? Ini hotel berbintang. Cateringnya tuh mahal. Paling-paling mereka bisa ngasih uang 5.000 perak. Ya nggak sepadan dong sama yang mereka makan. Tapi yang paling penting, ibu ingin membicarakan apakah calon kamu itu sanggup memenuhi permintaan ibu ini. Tapi kami nggak pengen pesta yang besar-besaran kok, Bu. Kami cuma suka yang sederhana aja. Itu syarat dari ibu. Ngerti kamu? Kalau calon suami kamu itu tidak bisa memenuhi keinginan ibu, lebih baik kamu cari orang lain yang lebih kaya. Berarti ibu nggak setuju dengan rencana kami? Bukan ibu nggak setuju. Ibu masih punya cara lain sih. Maksud ibu?
Ibu akan menggadaikan surat rumah ini untuk kamu. Tapi Bu, Dengan syarat, kalian nanti harus menggantinya. Gimana? Kalian berdua sanggup kerja keras? Repot juga ya sayang. Kalau seumur hidup, kita harus bayar hutang. Tapi gimana lagi? Aku udah terlanjur jatuh cinta sama kamu. jadi kamu setuju? Ya, bis, gimana lagi? Gini, yang namanya harta itu di dunia ini masih bisa dikejar. Tapi kita hidup jangan sampai kehilangan. Apalagi kehilangan orang yang kita cintain. Seperti kamu ini. Bisa aja. Jadi deh, abis dari sini nanti aku ke kantor ibu aku deh buat kasih tahu dia. Jadi tahu ndak, Ses? Itu satu berlian di tengahnya. Oh, itu amat sangat terkenal loh, Ses. Istri-istri pejabat pun, oh nyanda semua bisa pakai berlian itu, Ses. Oh, Dodo, Ses beruntung sekali bertemu dengan kita, Ses. Ya. Harganya berapa kalau yang ini? Assalamualaikum. Ngapain kamu kesini? Emma cuma mau kasih tahu sama ibu kalau Emma dan Bowie setuju dengan syarat-syarat yang ibu kasih. Lagi pula Emma udah dapat kerjaan kok Bu. Jadi insya Allah kami berdua bisa menebus surat-suratnya. Bagus. Memang itu kan yang seharusnya kalian lakukan. Kalau ibu sih hanya mencoba berbaik hati kepada kalian berdua. Ada lagi yang lain? Nggak ada Bu, itu aja. Ya sudah, Emma pamit pulang ya Bu. Assalamualaikum. Tahu nggak Bu? Saya bisa membeli berlian ini. Berapapun harga yang ibu tawarkan. Oh ya? Keluar sana. Selama resepsi pernikahan Emma berlangsung, kamu tetap harus berada di sini. Saya nggak mau sampai teman-teman saya tahu kalau saya punya suami. Malu-malu. Makasih. Berangkat. Bu, Bapak kok nggak ikut? Ngapain Bapak ikut? Bisa-bisa nanti dia mati di tengah-tengah resepsi. Repot nanti kita. Oh iya, nanti kalau ada yang nanyain tentang Bapak kamu, bilang aja dia sudah mati, ya? Biar nggak banyak pertanyaan lagi. Bu, semuanya udah siap, Bu. Siap untuk berangkat, Bu. Ayo berangkat, sayang. Teman-teman saya semuanya pasti iri melihat saya memakai berlian seperti ini. Saya adalah wanita paling cantik di pesta ini. Aku kasihan banget sama Bapak. Kalau aku kerja, aku pengennya ngumpulin uang buat bawa Bapak ke rumah sakit di Singapura. Katanya sih di sana bagus. Ya, tapi sayang, kita udah punya janji sama Ibu buat nebus surat tanahnya. Kok kamu ngomong gitu sayang? Berarti kamu nyesel dong nikah sama aku. Ya enggak lah sayang, aku tuh bahagia banget nikah sama kamu. Ya Allah,
Saat ini hanya engkau yang tahu penderitaanku. Tidak ada satupun yang tahu. Andai istriku ada di sampingku, aku membutuhkan dia. Pagi, Bu. Sarapan juga. Istri kamu mana? Kok kamu sarapannya sendirian? Emma udah berangkat kerja, Bu. Gimana malam pertamanya? Enak? Bapak udah sarapan, Bu? Saya kasih tahu sama kamu ya. Jangan sekali-kali lagi menanyakan lelaki tua penyakitan itu sama saya. Saya sama sekali nggak peduli. Dia masih tinggal di sini. Itu hanya karena rasa kemanusiaan saya. Coba kalau dia saya ceraiin. Mau tinggal di mana dia? Maaf Bu, bukannya rumah ini rumahnya Bapak. Siapa suruh kamu ngomong? Maaf Bu, Sudah sana. Dasar pembantu kurang ajar. Sekali lagi kamu kurang ajar sama saya. Saya usir kamu dari sini. Udah sana-sana. iya Bu. Bobi, kamu perginya ikut saya aja ya. Lumayan kan biarpun cuma sampai jalan raya. Yuk. Bowi, kamu itu kerjanya apa sih sebenarnya? Saya jadi staf warehouse, Bu. Di warehouse? Di gudang dong? Kok kamu mau aja sih? Ya, habis gimana lagi, Bu? Cari kerja zaman sekarang kan susah. Yang ada dulu saya jalanin. Siapa tahu ini bisa jadi batu loncatan saya, Bu. Bowi, bagaimana kalau kamu berhenti aja kerja di gudang itu? Kamu lebih baik jadi asisten saya. Itu kan lebih bergengsi. Pokoknya kamu gak usah magang-magang. Dan saya langsung jadikan kamu staf tetap saya. Gimana? Tapi, Bu, Gak usah kamu jawab sekarang. Kamu pikir-pikir dulu dan rembukan dulu sama istri kamu. Nanti malam kasih tahu saya, ya? iya, Bu. Main kan? Ya, aku sih setuju-setuju aja. Terserah kamunya. Sebetulnya sih aku gak keberatan kalau pindah ke kantor ibu kamu. Cuma aku ragu. Aku takut. Takut apa? Takut sama ibu kamu. Loh, kok takut sama ibu? Emang kenapa sih? Sayang, ibu itu emang kadang-kadang suka keras kepala dan nyebelin. Tapi sebenarnya hatinya baik kok. Ya, mudah-mudahan begitu. Mau aku bikinin teh? Sayang, kamu emang istri yang paling baik. Gak salah kalau aku milih kamu. Ya udah, kamu bikinin aku ya. Yaudah, tunggu ya. Cepetan ya. Emma, Ya, Bu. suami kamu sudah bilang belum sama kamu tentang tawaran ibu? Sudah. Terus dia bilang apa? Dia mau kan? Kelihatannya sih dia mau. Cuma masih agak bimbang. Emma, bilang sama suami kamu supaya dia menerima tawaran ibu. Gaji staf itu kecil dibandingkan dengan apa yang akan ibu kasih sama dia. Dan kalian harus ingat, kalian masih harus menembus surat rumah ini. Setiap bulan bunganya tambah berlipat. Kapan lunasnya kalau gajinya tetap segitu? Ya.
Udah sana bilang sama dia. Malah bengong di sini. Iya, Bu. Makasih ya. Sayang, sepertinya kamu mesti terima tawaran ibu deh. Emang kenapa? Gaji yang ibu tawarkan kayaknya lebih baik. Kamu ingat kan kita punya janji sama ibu buat tebus surat tanahnya. Bisa saya minta penjelasannya, Bu? Maaf, Ziki. Saya menyesal telah membuat keputusan ini. Tapi saya harus tetap memecat kamu. Apa salah saya? Saya rasa kamu sudah tidak efisien untuk bekerja di tempat ini lagi. Tapi Bu, Saya rasa sudah cukup jelas. Kamu tahu kan, pekerjaan saya selalu menumpuk di sini. Saya minta tolong sama kamu, jangan memaksa saya lagi. baik Bu. Permisi. Kamu kok kelihatannya nggak bersemangat begitu sih? Kenapa? Lagi bete ya? Karena istri kamu lebih ngurusin lelaki penyakitan itu daripada suaminya. Non Emma, mau berangkat non? Iya, Pak. Duluan ya. Non, mau dianterin nggak? Masa punya mobil, setiap hari berangkat sendirian terus non? Kalau saya pakai mobilnya nanti ibu gimana, Pak? Udah biar aja, saya bisa jalan sendiri kok. Duluan ya, Pak. Monggo, monggo. Selamat pagi, Bu. Pak, sini Pak. Ada yang mau saya bicarakan sama Bapak. Mulai sekarang, Bapak tidak usah menyupiri saya lagi. Ibu serius? Ini pesangon Bapak. Tapi Bu, saya masih betah kerja di sini, Bu. Saya sudah mengambil putusan, jadi silakan Bapak pergi dari sini. Udah, kalau begitu saya permisi, Bu. Assalamualaikum. Boleh juga nih mertua. Masih mulus lagi. Mau entok. Selamat pagi semuanya. Saya minta perhatian. Ini saya perkenalkan Pak Bowie. Dia adalah penggantinya Pak Ziki. Permisi, Pak. Ya, silakan. Silakan duduk. Hari ini saya bisa langsung kerja, Bu. Nanti aja. Kerjanya mulai besok aja. Hari ini kamu santai-santai dulu. Kamu hari ini lihat-lihat situasi kantor dulu. Iya, Bu. Makasih, Bu.
Saya tahu kamu pasti stres sama istri kamu. Saya juga stres sama suami saya penyakitan itu. Jadi kalau kita memanfaatkan situasi ini, nggak ada salahnya kan? Gimana kalau kita memanfaatkan situasi ini? Masya Allah, ibu sama Mas Bowi pelukan. Nauzubillah menjalik. Amit-amit. Sayang, kok malam banget pulangnya? Tadi aku lembur. Kamu bareng ibu? Iya. Mau kemana sih, Pak? Langsung istirahat aja ya ke kamar. Udah malam nih. Pak, ntar kalau terjadi apa-apa, ibu bisa marah-marah, ngamuk. Lapar sayang. Jadi belakang bagaimana nih? Pak, kita kembali ke kamar aja ya. Sini kamu, dasar pembantu kurang ajar. Maaf, Bu. Bukan saya. Maaf. Kamu sengaja ya ingin menghancurkan rumah tangga saya? Hah? Kamu sengaja ya bawa dia ke sini? Hah? Iya. Enggak. Ibu. Apa? 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 Kenapa? Mau marah sama saya? Hah? Saya benar bosan sama kamu. Bowi, tolong usir pembantu kurang ajar itu dari rumah saya. Ya. Saya mau urus laki-laki penyakitan ini dulu. Bi, sebenarnya saya nggak suka Bi keadaan kayak gini. Tapi karena Bibi yang ngacauin semuanya. Semua jadi kacau, Bi. Kayak sekarang. Bibi kemasin barang dan pergi dari sini. Cepat! Iya. Lagi. Saya udah gak sabar lihat kamu mati, Bayu. Cepat! Sayang, Ya sayang, kenapa? tadi kayaknya aku dengar suara ribut-ribut. Apaan sih? Ribut? Nggak ada. Kamu mimpi kali. Udah, mendingan kita tidur lagi aja ya. Tadi kamu di situ ngapain ya? Aku habis dari kamar mandi. Udah, kita tidur yuk.
Maaf sayang, aku nggak bisa tidur. Sekarang ini aku kepikiran terus sama suami kamu itu. Maksud aku, laki-laki penyakitan itu. Saya juga mikirin soal dia. Iya sayang, yang aku takutin kalau sampai dia ngadu sama Emma, kan bisa gawat. Terus, apa yang kita lakukan sekarang? Saya tahu apa yang harus saya lakukan supaya dia nggak bisa cerita kepada siapapun juga. Aku suka pemikiran liar kamu itu. Kalau gitu, kamu tidur sini ya. Jangan sekarang sayang, nanti ketahuan sama Emma gimana? Udah deh, percaya aja sama saya. Beli, Beli. Sayang, kamu udah bangun? Bobby, kamu dari mana? Oh, aku Oh iya, aku cari Beli. Beli kemana ya? Bieli tadi izin pulang. Dia ada urusan ngedadak gitu di kampung. Oh, tapi kok dia nggak pamitan sama aku ya? Dia buru-buru kali. Ya udah deh, aku sholat subuh dulu ya. Ya. Bapak. Bapak. Pak. Bapak. Bapak. Pak. Bapak. Bapak. Pak. Bapak. Pak. Bapak. Bapak. Si Emma lagi nelfon, mau ngapain ya? Emma? Halo, Ibu di mana? Kenapa memangnya, hah? Bapak meninggal, Bu. Apa kamu bilang? Bapak kamu meninggal? Akhirnya kamu bisa memberitahukan sesuatu yang bisa menyenangkan hati ibu, Emma. Ibu benar-benar gak punya hati nurani ya, Bu. Bapak meninggal di sini dan Ibu malah senang-senang di tempat lain. Dengar ya, Emma. Kalau bapak kamu mati, emang udah pantas buat dia. Kamu jangan nyalain orang lain atas kematian dia ya. Tapi, Bu, sayang, tahu nggak? Kenapa? Laki-laki tua penyakitan itu mati. Ini pantas kita rayakan. Emma namanya. Jadi, Bapak meninggal? Cheers.
Emma, kok kamu belum siap-siap pergi kerja? Hari ini Emma udah mulai cuti, Bu. Ini, Bu, gaji Emma bulan ini. Bagus. Ibu pikir kamu lupa masih sama ibu. Bu, Biali kok lama banget ya pulangnya? Apa kita nggak bakal cari pembantu lagi? Emang kan udah mau melahirkan, kita pasti bakal butuh pembantu lagi, Bu. Emma, sekarang itu kita lagi harus mengirit-iritnya. Kamu ingat kan utang kita di bank? Sekarang ini sudah mencapai hampir 1 miliar rupiah. 1 miliar? Ibu nggak salah. Salah gimana? Kamu tahu nggak? Pesta pernikahan kamu itu adalah pesta pernikahan nomor 3 termewah setelah pengusaha paling kaya di sini. Tapi, Bu, Udah deh, nggak usah mikirin yang lain-lain. Lebih baik kamu pikirin tuh bayi kamu yang bakalan lahir sebentar lagi. Dan yang paling penting, kamu harus memikirkan bagaimana caranya bekerja keras supaya kita bisa melunasi hutang. Permisi. Selamat siang, Ibu. siang. Benar di sini rumah Ibu Yatnirum? Betul. Bapak-bapak ini siapa ya? Kami petugas dari Bank Sentral. Oh, iya. Silakan duduk, Pak. Ibu. Kami kemarin mencari Ibu Iyat. Kami harap Ibu bisa membantu. Iya. Tapi Ibu lagi di kantor. Tadi kami sudah ke kantornya, tapi karyawan bilang beliau tidak masuk kerja. Tahu, Bu? Sakit banget nih. Ngapain sih? Aduh, sakit banget nih. Aduh, sakit. Udah pembukaan 6, Mbak. Ada yang jenguk? Suami? Sakit banget, Bu. Sabar ya, Bu, ya. Ibu Badriah? Ya, alhamdulillah. Neng masih ingat sama ibu. Aduh, lucunya. Neng habis melahirkan ya? Iya. Kau sendirian, Neng? Nggak ada yang jemput? Nggak ada, Bu. Mampir dulu, Bu. Mana sayang? Pergi kantor nggak ya? Males banget nih. Iya, sama. Badan aku pegel banget nih. Udah deh kalau gitu kita nggak usah kerja hari ini, ya? Bener nih. Ya bener lah. Yang bos kan saya. Bener juga. Ya udah kita sang-sang di sini aja ya. Nah, sayang, aku mau pergi bentar ya. Kemana ah? Aku mau ke WC. Udah cepetan. Ya, tunggu ya.
maafin aku ya. Kamu makan dong. Nanti kamu sakit. Kasihan anak kita. Sial, lapar banget. Ada makanan lagi. Relakan kepergiannya, Neng. Habis ini, Neng mau pergi kemana? Kalau Neng nggak keberatan, Neng tinggal di rumah ibu aja ya. Neng kan dulu pernah bantu ibu, sampai ibu bisa tegar begini. Beri kesempatan sama ibu supaya bisa membalas kebaikan Neng. Yuk, Neng. Ya Allah, ampun. Saya malu ya Allah. Dosa saya terlalu banyak. Ampunilah saya yang hina ini. Jangan murkai aku ya Allah. Aku menyesal atas perbuatanku selama ini. Kepada suamiku, kepada anakku, juga kepada orang-orang yang sudah aku zolimi. Semoga mereka mau memaafkan saya.